Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Topik kita tentang birrul walidain. Ayat tentang birrul walidain banyak sekali. Baik ayat itu secara langsung memerintahkan untuk birrul walidain atau tidak secara langsung, tapi ayatnya banyak sekali. Hadis-hadis tentang birrul walidain juga tidak kalah banyaknya. Saya akan kutip beberapa ayat saja dan beberapa hadis saja tentang keutamaan birrul walidain dan bagaimana seharusnya birrul walidain itu. Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Tauhid. Hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Birrul walidain. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, ini bagi yang masih punya orang tua dan orang tuanya sudah tua, ini ayatnya nih. Jika salah seorang di antara keduanya, entah bapaknya, entah ibunya, atau kedua-duanya, bapak ibunya, masih hidup sampai umur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali mengatakan kepadanya, artinya bermuka masam, dan jangan membentak dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Ayat ini menggambarkan orang tua yang sudah lanjut usia di dalam pemeliharaan anaknya. Di ayat lain menyebutkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak mendoakan orang tuanya. Doanya apa? Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dulu kedua orang tuaku menyayangiku waktu kecil. Yang satu ayat ini menggambarkan orang tua lanjut usia di dalam pemeliharaan anaknya. Ayat yang lain menggambarkan anak yang masih kecil di dalam pemeliharaan orang tuanya. Ini siklus. Kita ketika kecil dipelihara oleh orang tua. Sekarang orang tua sudah lanjut usia, kita dewasa, orang tua dalam pemeliharaan kita. Nah, nanti saya bahas bagaimana sikap-sikapnya. Ayat lain setelahnya, wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmah
Ini tadi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, bapak ibuku, sebagaimana mereka mendidik dan menyayangiku waktu kecil. Yang satu, anak yang memelihara orang tuanya. Yang ini secara tidak langsung menunjukkan orang tua yang memelihara anaknya. Ini timbal balik. Kita balik ayatnya. Anak waktu kecil dididik oleh orang tuanya, setelah besar berbakti kepada orang tua. Atau ayatnya nggak usah dibalik. Ketika orang tua sudah lanjut usia, anak berkewajiban memelihara orang tuanya. Kenapa? Karena dulu ketika kecil dia dididik oleh kedua orang tuanya. Jadi ayat ini logis. Ayat lain, Al-Ankabut 9 atau Luqman ayat 14, hampir sama ayatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Di ayat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung dalam keadaan payah, bertambah payah. Wa fisaluhu fi amain. Mengandung dan menyapihnya kurang lebih 2 tahun atau 30 bulan, ya kurang lebih. Di sini wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu ngajak kamu syirik, ngajak kamu itu ingkar, jangan dituruti. Tadi suruh birrul walidain, tapi ini jangan turuti. Nanti ada penjelasannya. Ya. Nah, saya ingin tekankan begini. Pertama, ayat-ayat yang memerintahkan tentang birrul walidain itu ayatnya muncul setelah perintah bertauhid. Setelah bertauhid, birrul walidain. Birrul walidain selalu didahului dengan ayat tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi. Ya, terus itu. Jadi antara antara tauhid dengan birrul walidain itu nyanding. Tauhid kepada Allah, larangan syirik kepada Allah, dengan birrul walidain itu nyanding ayatnya. Betapa amat sangat pentingnya ajaran birrul walidain ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan ayat birrul walidain dengan ayat-ayat tentang tauhid. Itu poinnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa yang dimaksud orang tua? Apakah hanya bapak ibunya saja? Ternyata menurut ulama, ini diantaranya juga termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah,
Orang tua itu ternyata dibagi menjadi 3 kelompok. Kategori orang tua itu ada 3. 1. Al-ab alladzi waladaka. Orang tua yang melahirkanmu. Ini berarti bapak ibu kandung. Yang kedua, al-ab alladzi zawwajaka. Bapak ibu yang menikahkanmu. Ini berarti bapak ibu mertua. Bapak ibu dari istri kita atau bapak ibu dari suami kita. Yang ketiga, al-ab alladzi 'allamaka. Bapak ibu atau orang tua yang mengajarimu. Ini berarti bapak ibu guru. Ini logis. Orang hidup itu nggak bisa lepas dari 3 orang tua ini. Kita ada di dunia karena kedua orang tua kita. Dari proses pernikahan, kehamilan, kelahiran, dirawat ketika kecil, sampai kita tumbuh remaja, dewasa, peran orang tua. Nggak mungkin, tidak. Tidak ada orang di dunia ini yang lahir tanpa orang tua. Kecuali Nabi Isa, Nabi Adam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Nabi Isa itu seperti Nabi Adam, ya. Kecuali 2 itu, yang lainnya semua manusia di seluruh muka bumi ini lahir dari orang tua. Yang kedua, pada pertumbuhan manusia, remaja, dewasa, menikah. Kalau tidak ada pernikahan, tidak ada manusia sebanyak ini. Dari Nabi Adam dan Hawa 2, terus kemudian punya anak, anak punya lagi anak, anak lagi, anak lagi, anak lagi, ya kan? Sampai kemudian rijala wa nisaa. Wa batha minhuma rijala wa nisaa. Tumbuh berkembang biak laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada yang di utara, di selatan, di barat, di timur. Ada yang menempati suatu daerah dengan 4 musim. Ada yang cuma 2 musim. Ada yang panasnya, teriknya Masya Allah. Yang dinginnya juga luar biasa. Maka sehingga terjadilah perubahan bentuk tubuh, perubahan rambutnya, perubahan warna kulitnya. Itulah kemudian Allah waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Jadilah dia bersuku-suku, jadilah dia berbangsa-bangsa. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Lesannya berbeda, kulitnya berbeda. Karena tapi dari bapak ibu yang satu. Itu tidak mungkin terjadi tanpa proses pernikahan. Pernikahan itu adalah 2 orang yang bertemu, yang bukan saudara. Si A ketemu dengan si B, entah dari mana keduanya ini bertemu. Si A adalah anak dari kedua orang tuanya, si B adalah anak dari kedua orang tuanya. Bertemulah dia, maka kedua orang tuanya juga bertemu. Maka berarti logis, begitu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kandung, maka pada saat yang sama, dengan hak yang sama, dengan tekanan yang sama, berbuat baik kepada kedua orang tua dari pasangan kita, mertua. Al-ab alladzi zawwajaka. Mertua itu kan bagi saya, bagi istri saya, kedua orang tuanya. Orang tua saya bagi istri saya, mertuanya. Tapi bagi saya kan kedua orang tua saya. Bagi anak saya, maka dia adalah simbahnya. Simbahnya jadi 4. Simbah dari ibu, simbah dari bapak.
Itulah struktur kehidupan. Pada perkembangannya, kita ini lahir, tumbuh, balita, remaja, kita belajar. Sehingga kita tahu, sekarang tahu banyak hal. Kita tahu A, tahu B, kita tahu huruf hijaiyah, tahu baca Quran, tahu baca kitab, tahu ilmu pengetahuan, tahu wawasan, tahu baik buruk, tahu akhlak. Dari mana? Dari bapak dan ibu guru yang mengajarkan kita, formal maupun informal. Maka ketika Al-Quran memerintahkan kita wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, berarti yang dimaksud kedua orang tua adalah mencakup 3 kelompok ini. Berbuat baiklah kepada bapak ibu kandungmu, berbuat baiklah kepada bapak ibu mertuamu, berbuat baiklah kepada bapak ibu gurumu. Jelas? Satu. Yang kedua, bedakan antara berbuat baik dan patuh. Kalau berbuat baik itu ihsan, itu mutlak. Berbuat baik itu berarti ya berbuat baik. Tidak ada hubungannya dengan kepatuhan. Karena dia adalah orang tua saya, maka dia punya hak atas diri saya. Hak untuk dihormati sebagai orang tua. Hak untuk dibaiki sebagai orang tua. Hak untuk tidak caci maki oleh anaknya. Dan seterusnya, banyak sekali hak-hak orang tua atas diri kita. Sebagaimana kita punya hak atas orang tua kita. Haknya kita sebagai anak apa? Dilahirkan, diberi makan, diberi nafkah, dicarikan pendidikannya, dirawat, dibina, sampai dinikahkan. Itu hak kita sebagai anak. Tapi orang tua juga punya hak terhadap anaknya. Orang tua sakit ya dirawat. Orang tua manggil ya datengin. Itu haknya orang tua, itu berbuat baik. Tidak ada hubungannya dengan patuh atau enggak patuh. Mutlak. Wabil walidaini ihsan. Yang kedua, taat tidak taat. Ini bersyarat. Enggak mutlak. Orang tua menyuruh kita belajar, ya taat. Orang tua mau nyuruh kita ngaji, taat. Orang tua kita menyuruh kita berbuat baik, taat. Orang tua kita menyuruh kita sholat, ya taat. Tapi ketika orang tua menyuruh kita untuk menyimpang dari jalan Allah, syirik, apalagi orang tua nyuruh atau mendorong kita kepada kekafiran, boleh tidak taat. Jelas? Syarat dulu. Selama perintahnya itu menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, oke. Tapi kalau perintahnya itu menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya, boleh tidak taat. Fala tuti'huma. Nggak usah sholat, buat apa sholat? Wes lah, nggak usah sholat. Itu jangan ikuti, tetap sholat. Sudah mampu zakat, sudah memenuhi syarat untuk menjadi muzaki. Orang tua kita, nggak usah zakat, ngapain juga zakat? Ngentek-ngentek duit eman-eman, nggak usah turuti.
Jelas. Tetapi ketika orang tua, meskipun andai kata ada orang tua kita seperti itu, suatu hari orang tuanya manggil kita, datang nggak? Datang, karena berbuat baik. Orang tuanya seperti itu, suatu hari sakit, datang nggak kita? Datang. Rawat nggak kita? Rawat. Tidak ada hubungannya berbuat baik dengan ketaatan. Ketaatan bersyarat, berbuat baik mutlak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu ngajak-ngajak syirik, ngajak-ngajak kafir, ngajak-ngajak jauh dari perintah Allah dan Rasulnya, jangan taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap saja di dunia kau harus berbuat baik kepada keduanya. Jelas? Jelas batasannya? Bahkan andai kata misalnya mungkin saja anaknya alhamdulillah muslim, orang tuanya alhamdulillah belum muslim, maka ya tetap saja sebagai muslim menjalankan kewajiban agamanya, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya mungkin haji, ya ngaji dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kedua orang tuanya tidak muslim, bagaimana? Tidak apa-apa, berbeda dalam menjalankan syariat, tetapi berbuat baik tetap. Jangan sampai lalu kita sampean sih Pak Bu nggak sama saya keyakinannya, sampean sih Pak Bu, wah, malah kita jadi musuhan atau jotakan sama kedua orang tuanya gara-gara soal perbedaan keyakinan. Apalagi jotaan sama kedua orang tuanya gara-gara perbedaan ormas. Lebih sempit lagi, apalagi gara-gara perbedaan pilihan presiden. Lawang andai kata kedua orang tua kita hatta sekalipun kafir, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketaatannya boleh berbeda, bersyarat, tapi berbuat baiknya mutlak. Jelas? Nih, ayatnya kan surat Luqman 15. Jika keduanya mendorongmu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau gak tahu, janganlah kau taati mereka. Namun, tetaplah bergaul dengan mereka berdua itu di dunia dengan cara yang baik. Ini kan ketaatan yang bersyarat. Apa dulu yang diperintahkan, dan kebaikan yang mutlak tak bersyarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih contoh nih, sama dengan ketaatan kepada pemimpin bersyarat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ketika ulil amri nggak ada wa atiu ulil amri minkum, dia disambung. Maksudnya adalah ketaatan kepada ulul amri tidak berdiri sendiri, dia terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada orang tua tidak berdiri sendiri, dia terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Enggak ada atiullaha wa atiur rasula wa atiu ulil amri. Qur'annya cukup atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya, ini apalagi
Ini ayat lain lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula. Sama. Wala tubtilu a'malakum. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara berbuat baik? Cara berbuat baik kepada orang tua ada dua. Berbuat baik birrul walidain ketika kedua orang tua masih hidup. Birrul walidain ketika keduanya sudah wafat. Birrul walidain ketika keduanya masih hidup. Tadi orang tua punya hak atas diri kita. Bahkan kalau kamu sholat dan waktunya masih belum habis, Allahu Akbar, ibumu manggil, kamu keraskan dulu bacaannya, Allahu Akbar. Ternyata ibumu manggil lagi, batalkan sholatnya, temui. Ya, kamu masih bisa sholat nanti setelah menemui ibumu. Barangkali membutuhkan sesuatu apa? Atau ada sesuatu emergensi. Temui dulu. Sama dengan kita lagi sholat, Allahu Akbar. Depan kita ada orang jatuh, kolap, pingsan. Teruskan sholatnya atau tolong dia? Tolong dulu. Ajaran Islam begitu. Jangan usah sholat tok, salah dewe pingsan dengarku. Saya itu pergi haji dari tahun 2001. Pertama kali naik haji sampai tahun 2024. Absen hanya berapa kali aja itu, mungkin 3 atau 4 kali absen itu, lupa saya. Pengen sekali sholat arba'in di Masjid Nabawi, pengen sekali. Entah tahun berapa saya lupa, 2007 apa 2006 atau 2009 saya lupa itu. Oh, udah ngamplik itu, ibaratnya orang itu udah 37 apa 38. Suatu hari sholat isya di Masjid Nabawi, ya, begitu rokaat pertama naik rokaat kedua kalau nggak salah itu, qadarullah, ini terjadi, orang Jawa Timur, saya masih ingat itu. Samping saya ini 1-2 itu jatuh pingsan, mulutnya berbusa, kan saya lihat. Ini ya kok nggak ada yang gerak ini loh. Saya batalkan sholat, terus saya minta yang samping saya ini kayaknya rombongannya dia. Saya bilang, Pak, pegang dulu, urus dulu. Saya kontak ambulan. Saya keluar, memang nggak terlalu dalam. Jadi masuk pintu Masjid Nabawi, kira-kira 2 shop di belakang itu, di situ, di dekat pintu. Langsung lapor saya ke petugas. Emergency. Akhirnya datanglah ambulan, mundur, mendekat ke pintu Nabawi itu. Dibawa itu apa, kayak tempat untuk tandu itu. Dimasukkan ke situ, dibawa ke ambulan. Ini kan nggak ada yang bisa bahasa Arab, rombongannya. Saya nganter sampai rumah sakit. Jadi yang dialog dengan dokter ini gimana? Saya nggak tahu, riwayatnya ini bukan saudara saya, bukan jamaah saya, yang jelas dia orang Indonesia, sholat di samping saya, tiba-tiba pingsan begini, kejang-kejang. Saya tanya, Bapak gimana? Nggak tahu saya, dia punya riwayat penyakit apa, itu selesai sampai jam 9 lebih itu. Saya masih bisa sholat isya, meskipun tidak genap menjadi arba'in.
Ya, dokter juga begitu. Dokter itu kalau petugas haji itu ya kadang-kadang sholatnya banyak di kamar, di masjidnya gantian dia, hapusan. Dokternya 3 misalnya, ya ketika ini ke masjid, ini nggak ke masjid. Kenapa? Siapa tahu nanti pada saat ada emergency case, ada dokter jaga. Begitulah Islam. Jadi ada perhatian pada jiwa dan kesehatan. Bahkan kemarin waktu COVID, orang pada kaget-kaget, ini syariat baru? Enggak syariat baru, memang begitu, cuma jarang kita laksanakan. Begitu ada wabah dan lain sebagainya, apa? Ya sudah, as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi rihalikum. Ya, adanya kan tambah kemarin. Adanya ketika COVID tambah kan? Wah, kok ini kok melarang-larang? Ya nggak melarang, memang begitu ajarannya, fikihnya begitu. Hanya kita jarang make karena tidak pernah ada kejadian. Rasulullah itu kalau lagi panas sekali, terik sekali, sholatnya dipercepat. Atau hujan sangat lebat, sholatnya dipercepat. Jadi menyesuaikan. Orang kita ini kalau wudhu nggak ada air bisa tayamum kok. Itu kan pilihan-pilihan dalam Islam. Ya. Nah, kembali ke tadi, bagaimana birrul walidain ketika orang tua masih hidup, ya rawat orang tua dengan baik, temani dengan baik. Saya alhamdulillah masih punya kedua orang tua. Ya kadang-kadang kalau pas lagi nggak kemana-mana ya maghrib, kalau pas nggak ngimami di pondok maghrib, saya ke rumah ibu bapak, sholat di sana, sholat ngimami ibu saya, ya sebelum sholat saya pijetin, dah dikir doa saya tuntun, kemudian habis itu ngobrol sebentar, udah mau tidur tidur. Kalau ibu saya bilang sekalian isya di sini, ya udah saya tunggu di situ sampai isya. Jadi kalau saya bilang, Bu pamit, saya mau ke pondok ada acara, ibu saya bilang ya sudah sana, jadi saya baru berangkat. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Clear. Pertanyaannya, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua ketika sudah wafat? Satu, ini cara berbuat baik kepada orang tua ketika wafat. Satu, doakan kedua orang tua yang telah wafat setiap saat. Itu cara berbuat baik yang paling utama ketika orang tua sudah wafat. Jangan sampai lupa. Ya, kalau orang tuanya wafatnya baru seminggu, ingat tiap hari doakan. Tapi begitu orang tuanya sudah 15 tahun yang lalu wafat, udah nggak ada lagi kiriman doa. Kiriman doa setahun sekali kalau pas lebaran, ziarah ke makam. Tapi hari-harinya tidak pernah ingat lagi. Jangankan kok kirim Fatihah. Ya, ingat aja tidak. Maka cara birrul walidain pasca wafatnya orang tua, pertama apa? Mendoakan. Kirim Fatihah. Ila ruhi. Ya, Fatihah kirim. Saya kirim Fatihah tiap saat. Kalau Jumat kan tak pimpin ya kan kalian. Kalau saya ngimami Jumat subuh, ya kan? Coba yang saya kirim Fatihah siapa? Kamu tahu? Ya pertama Nabi, ilahut Nabi SAW kan? Kemudian dari sahabat-sahabatnya, para anbiya, para rasul semua kirimi Fatihah semua. Yang kedua siapa? Guru-guru, para pendiri pondok Gontor, para pimpinan Gontor yang telah wafat. Tak sebutkan berapa nama coba dari
Syekh Al-Had Imam Zarkasi, Syekh Had Fanani, Syekh Had Ahmad Sahal, Syekh Abdullah Syukri Zarkasi, Syekh Iman Luqman Hakim, terus tak runtut itu. Al-Fatihah, kamu semua ikut bersama saya baca Fatihah. Tak pimpin di sini supaya kamu tahu. Habis itu siapa? Guru-guru saya selanjutnya, Syekh Rojab, Syekh Ahmad Kaftaro, Syekhul Azhar, Ustadz Dr. Ja'far Abdul Salam, Syekh Adnan Afyuni, ya kan? Saya sebut semua kan itu nama-namanya. Ada berapa puluh nama saya sebut tuh, rentet dan lain-lain. Fatihah. Berikutnya siapa? Para wakif pondok ini, muhsinin pondok ini, ansar pondok ini, ya kan? Tak sebut dari mulai As-Sayyidul Had Abdullah Sutrisno, mbah saya sendiri yang dulu punya tanah ini, nggak pernah ketinggalan minimal tiap Jumat. As-Sayyidah Al-Hajah Halimah Mudrikah, itu yang makamnya di situ. Tak runtut itu. Pak Zaki yang wakaf masjid ini. Ya. Pak Dubes Muzamil, terus ansor-ansor para wakif yang kontribusinya besar pada pondok ini satu persatu sebut. Dan terakhir ada yang dan siapa saja yang telah berbuat baik pada pondok ini yang tersebut namanya atau yang belum saya sebutkan namanya, semua saja Al-Fatihah. Kirimin dapat itu. Itu cara bilul walidain ketika orang tua udah wafat. Ya. Kalau Jumat ya sebulan sekali, 2 bulan sekali lari pagi sama guru-guru. Santri lari pagi, kita lari pagi. Rutenya mesti lewat makam. Menggok ke makam. Di makam di sana, makam pahlawan, ada simbah saya, ada mertua saya, dua-duanya di situ. Ada om saya, ada buyut saya di situ. Ya lewat, mampir Fatihah dengan guru-guru semua. Ini nggak perlu nunggu setahun, nggak perlu nunggu Ramadan. Anytime kita bisa ziarah, wong dekat. Anytime kita bisa mendoakan dari sini, dari manapun. Itu mendoakan. Yang kedua, bersedekah atas namanya. Sedekah itu macam-macam bentuknya. Infak, sodakoh, wakaf, atas namanya. Tanya lazis tazaka, tanya wakaf tazaka. Itu tanggal lahirnya bapak ibu dan kedua mertua saya meskipun udah wafat, selalu saya kirimi hadiah. Nih infak ya, ini wakafnya, ini infaknya untuk atas nama kedua orang tua saya. Atas nama, menjadi wasilah kebaikan. Atau tidak harus tunggu setahun sekali hari kelahirannya. Kapan aja kita ada rezeki, nah udah, wakaf, infak, sodakoh atas nama kedua orang tua saya, meskipun masih hidup, kan nggak apa-apa, sama dengan kita beri hadiah. Jadi sedekah atas nama kedua orang tua kita itu sebetulnya sama dengan kita ngasih hadiah, hanya tidak langsung. Justru ini hadiah yang tidak pernah habis. Kalau saya ngasih baju kedua orang tua saya mungkin habis. Kalau saya ngasih uang kedua orang tua saya mungkin habis. Meskipun itu perlu juga. Tapi yang tidak pernah habis adalah memberikan sedekah atau pahala tabungan yang tidak akan pernah habis. Apa misalnya di sana ada lagi bangun masjid, musola, ya udah, genteng, wakaf atas nama ibu mertua, genteng, wakaf atas nama bapak mertua, sendiri-sendiri. Kalau ada rezeki. Apalagi yang kedua, yang ketiga, sambung, teruskan kebaikan dan tradisi baik yang dulu dilakukan oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita dulu ketika hidupnya apa sih?
senengnya ngajar ngaji anak-anak. Wafat. Ini kalau masih hidup kan orang akan menjalankan hobinya. Qadarullah wafat. Putuskan hobinya. In qata amaluhu ila min salasah. Karena sudah wafat, in qata amaluhu ila min salasah, ya kita yang meneruskan supaya enggak yanqati, supaya enggak terputus. Gimana? Teruskan. Itulah ketika mertua saya wafat di Bogor sana, sebelum wafatnya itu kan merintis majelis taklim, pengajian, apa. Ya sudah, begitu wafat. Tapi pengajiannya, majelis taklimnya kita berpikir, gimana ini tidak boleh berhenti. Ini legasinya bapak saya, ini legasinya mertua saya. Nggak boleh berhenti. Berpikir ini, ada nggak dari adik saudara yang bisa kita proyeksikan untuk meneruskan tradisi ini? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, cari cara gimana supaya ini terus. Sehingga kalau ini jalan terus, setiap anak yang ngaji di situ, setiap orang yang sholat di situ, setiap orang yang belajar di situ, setiap orang yang mondok di situ, pahalanya mengalir terus kepada kedua orang tua kita. Apa kesukaan kedua orang tua kita dulu? Oh, dia suka ngasih makan orang. Wahweh, apa namanya? Cangcung, apa? Bloboh, ya, dermawan, suka membantu. Sini, nya, sini, nggak kue. Kan orang tua kita kayak gitu dulu, ya. Mungkin. Terus gimana? Ya teruskan aja, teruskan. Apakah hati kita meniatkan, ya ini saya kalau kayak gini saya ingat simbah saya ingat bapak saya dulu gini, saya ingat ibu saya gitu. Kamu niatkan itu untuk bapakmu, ibumu yang sudah wafat atau tidak? Pahalanya akan sampai. Kalau mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Kenapa kok kamu tiap pagi ngasih makan orang? Ya dulu bapak saya, ibu saya begini sukanya. Oh berarti kan yang nunjukkan itu bapak ibumu. Maka berarti ketika kita sedekah seperti yang dilakukan oleh bapak ibu kita, bapak itu kita dapat mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Gitu. Satu tadi apa? Mendoakan. Dua, bersedekah atas namanya. Ketiga, sambung atau teruskan kebaikan yang dilakukannya. Yang keempat, sambung tali silaturahim. Jadi dulu bapak kita ini akrabnya siapa? Ya sambung aja. Oh, teman akrabnya bapak kita dulu itu sudah meninggal juga. Ya anaknya. Kalau bisa, sambung lagi. Sehingga ini terus. Nah itulah cara kita birrul walidain. Jadi birrul walidain tidak hanya ketika masih hidup, tapi juga birrul walidain ketika sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasah. Anak cucu Adam, manusia kalau sudah meninggal terputuslah amal perbuatannya. Kita yang nyambungkan. Dengan apa? Dengan sedekah jariyah, sedekah atas nama kedua orang tua. Dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Tadi orang tua kita ngajari kita sedekah, teruskan. Orang tua kita berbuat baik ini, teruskan. Itu termasuk ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Ya, saya kira itu. Jadi birrul walidain sampai akhir hayat. Bukan sampai akhir hayatnya orang tua kita, sampai akhir hayat kita sebagai anak. Usikum wa iyaya. Itu ya, saya kira wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli
wa liwalidayk ilayyal masir. Kenapa kita harus birrul walidain kepada orang tua? Karena orang tua kita mengandungnya saja sudah berat, ngurus kita berat, ya. Maka kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak ibu kandungmu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak ibu mertuamu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak ibu gurumu. Kira-kira begini ayat ini. Ilayyal masir, dan hanya kepadakulah semuanya kembali. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan usikum wa iyaya, ini tema yang amat sangat penting di dalam Islam. Tema topik tentang birrul walidain. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk birrul walidain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memberkahi dan menunjukkan kita pada jalannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a والفحشاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة وسائر البلاد عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.